Shalom, perkenalkan nama saya Mesani Jebua. Pada saat ini saya akan mempresentasikan mata kuliah PP2 yang diasuh Bapak Fajali MPH. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, di mana kitab Roma pada dasarnya mereka menolak inspirasi kitab suci bahwa bukan hanya karya dari Allah melainkan dari karya buku yang ditulis oleh manusia. Oleh sebab itu banyak keragaman opini karena sebagian orang banyak pertentangan antara menulis yang satu dengan penulis PB yang lainnya, baik dari segi sejarah, latar belakang, suatu sintesa atau kehidupan Kristen yang dibumbai oleh para penulisnya. Tetapi PB harus dilihat suatu sejarah dari abad pertama. Metodologi mengikuti teologi PB sebagai mengikuti garis umum teologi sistematik, namun demikian dibuatlah nubuat diantaranya penguayuan, di mana progresif yang berkaitan dengan Kristus. Teologi PB harus berusaha menggambar kulminasi doktrin dua dengan Kristus dan penebusan. Dua, pendekatan dari PB berpusat pada kepercayaan kematian dan kebangkitan hak Kristus dan pengharapan akan kedatangan yang kedua kalinya. Ketiga, teologi PB harus mengakui bahwa pengajaran dan penulis PB lainnya adalah merupakan suatu kesatuan dan harus harmonis. Keragaman, di mana tulisan-tulisan PB tidak menyebabkan kontradiksi, tetap berasal dari asal mula dari ilahi PB. Teologi PB harus mengaplikasikan metode analitik yang dimana tetapi tidak mengesampingkan metode tematik karena metode ini dengan baik merefleksikan keragaman dari PB. Surat Paulus kepada jemaat di Roma, di mana Rasul Paulus ditangkap di Roma. Surat Paulus kepada jemaat di Roma adalah salah satu surat yang terdapat Alkitab PB yang sangat diyakini sebagai tulisan asli Paulus. Dalam surat ini terkesan bahwa tugas Paulus di kawasan timur Kekaisaran Romawi antara lain untuk mengumpulkan dana bagi jemaat di Yerusalem telah selesai. Ayat-ayat yang terkenal di surat Roma yaitu Roma pasal 3 ayat 23 sampai 24, di mana karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah dan oleh kasih karunia telah dibenarkan oleh cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kedua, Roma pasal 8 ayat 28, di mana kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebangkitan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ketiga, Roma pasal 6 ayat 23, di mana sebuah upah dosa ialah maut. Nah, penulis kitab Roma ini adalah di mana sudah sejak lama penulis Paulus ini mengunjungi orang-orang Kristen di Roma dan sangat ingin menyampaikan Injil di sana, tetapi keinginannya tersebut selalu terhalang. Padahal sewaktu di Efesus, Paulus merencanakan untuk pergi melalui Akhaya dan Makedonia. Keinginan Paulus bertambahlah besar ketika ia mengalami kesulitan di Yerusalem dan ia merasa kehidupannya seolah-olah akan segera berakhir. Saat itu ia mendapat penglihatan bahwa Tuhan berdiri di sampingnya dan menguatkannya untuk dapat terus menguatkan hati sehingga Paulus dapat bersaksi juga di Roma. Nah, tujuan kitab Roma ini, surat Paulus kepada jemaat ada di Roma adalah jemaat Roma pada saat itu sedang mendapat banyak tekanan baik dari orang Yahudi maupun orang-orang Roma sendiri, dan selain itu di dalam tubuh jemaat Roma sendiri sering terjadi konflik. Oleh karena itu Paulus mengirimkan surat ini untuk menasihati jemaat di Roma. Paulus menulis surat ini untuk menjelaskan pengertiannya yang praktis untuk kehidupan orang-orang Kristen. Nah, makna kitab Roma ini, di mana makna dari penulis kitab Roma yang dapat diringkas adalah satu, berkenalan dengan jemaat yang tidak didirikan Paulus. Kedua, meminta dukungan keuangan dan penyediaan sarana untuk perjalanan ke Spanyol yang sedang direncanakan Paulus. Ketiga, meminta doa syafaat jemaat Roma berhubungan dengan konfrontasi dengan orang Yahudi di Yerusalem. Meminta doa syafaat di jemaat Roma berhubungan dengan ketidakbaptisan Paulus mengenai sikap jemaat Kristus di Yerusalem terhadap sambungan jemaat-jemaat di Makedonia. Keempat, agaknya juga meredakan perselisihan yang sedang berlangsung dalam jemaat Roma.
Nah, tempat penulis kitab Roma ini di mana informasi dari surat 1 Korintus pasal 2 dan 2 Korintus surat ini dan kisah para rasul menunjukkan bahwa surat ini ditulis di Korintus. Menunjukkan bahwa surat ini ditulis di Korintus sekitar waktu Paulus mengumpulkan uang untuk membantu jemaat di Yerusalem yang saat ini sangat miskin dan membutuhkan dana dari berbagai jemaat di sekitar Laut Tengah. Waktu penulisan, semua pelayanan di Laut Tengah praktis dihentikan setelah tanggal 11 November karena cuaca buruk selama musim dingin dan baru dimulai dari tanggal 10 Maret setiap tahunnya, sehingga surat Roma rupanya ditulis sebelumnya, yaitu pada musim gugur tahun 57 Masehi. Struktur surat. Surat Roma merupakan surat yang menyangkut banyak aspek dan hasil dari penyusunan yang sangat teliti. Untuk memahaminya, surat ini dapat dibagi menjadi 4 bagian. 4 bagian kitab surat Roma, diantaranya pasal 1 ayat pasal 1 sampai 8 mengenai masalah kebenaran. Pasal 9 sampai 11 berbicara mengenai masalah bangsa Yahudi. Pasal 12 sampai 15 mengenai masalah-masalah kehidupan yang praktis, dan pasal ke-16 mengenai surat pengantar untuk Febe dan daftar nama orang-orang yang dikirim salam oleh Paulus. Muatan teologi. Injil sebagai kekuasaan Allah yang menyelamatkan. Dalam surat Roma ini, Paulus memberikan penjelasan mengenai Injil secara menyeluruh. Ia menegaskan bahwa dirinya dipanggil dan diutus oleh Allah untuk memberitakan Injil dan menentukan bangsa-bangsanya supaya percaya dan taat kepada Allah. Muatan teologi dari surat Paulus yaitu kutuk dan pembenaran Allah. Kedua, kehidupan dalam pengharaan. Ketiga, kesetiaan Allah kepada Israel. Dan keempat, gereja sebagai tubuh Kristus. Kelima, kekaitan dan kitab-kitab lain dalam Alkitab. Nah, surat Paulus yang pertama adalah di Korintus. Gambaran kota Korintus dalam surat Paulus yaitu 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai 2a, di mana dari abad ke-12 Minuseklis 223, di mana surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus disingkat surat 1 Korintus. Nah, 1 Korintus ini merupakan salah satu dari ketiga surat 1 dan 2 Korintus serta Roma yang menempati posisi sentral dalam bagian PB di Alkitab Kristen. Pertama, surat Korintus pertama ditulis oleh Paulus menerima kabar buruk dari orang-orang Kolose, di mana berita buruk tersebut adalah timbulnya persoalan seperti keikutsertakan jemaat Korintus dalam ucapan-ucapan keagamaan kafir, penghakiman di depan orang-orang kafir, dan pelacuran. Nah, ayat-ayat yang terkenal yaitu 1 Korintus pasal 10 ayat 13, 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 8. Nah, konteks surat 1 Korintus itu salah satunya gambaran kota Korintus, gambaran jemaat di Korintus. Nah, penulis dan tempat penulis surat 1 Korintus ini menyebut Paulus sebagai pengarang utama surat ini bersama Sonthenses seperti yang tertulis di kitab 1 Korintus pasal 1 ayat 1. Nah, waktu penulisnya berdasarkan informasi dari Korintus pasal 20 ayat 31 bahwa kemungkinan besar pada tahun terakhir dari masa tinggal selama 3 tahun di Efesus sekitar bulan Maret sampai April 56 Masehi. Tujuan dari penulis Paulus dari kitab 1 Korintus yaitu kebenaran jemaat di Korintus dikenal karena perpecahan mereka antara berbagai golongan dan karena perilaku moral mereka yang menyamping, sehingga masing-masing membanggakan keunggulan dan berbuat semuanya tanpa ada aturan. Garis besar yaitu salah satunya garis besar dari Korintus yaitu salam dan pengantar. 2. Ajaran Apolos. 3. Kejadian maksiat atau asusila. 4. Peringatan lebih lanjut terhadap masalah asusila. Dan 5. Persoalan tentang daging yang dipersembahkan kepada berhala. 6. Pembenaran terhadap ketidakberaturan dalam perkumpulan ibadah. 7. Karunia-karunia rohani. 8. Konsep tentang kasih. 9. Ajaran Kristus yang benar tentang kebangkitan orang mati. Dan 10. Petunjuk tentang pengumpulan persembahan bagi Yerusalem.
Tema pokok yaitu di mana salah satunya pergumulan kepemimpinan dalam gereja, orang Kristen yang bertindak buruk, ketiga pernikahan, keempat makan hidangan yang telah dipersembahkan kepada berhala, kelima pakaian untuk beribadah, keenam perjamuan Tuhan, ketujuh karunia rohani, kedelapan kasih, kesembilan kebangkitan Kristus dan iman kita. Pokok teologis yaitu jemaat harus menjadi satu persekutuan dalam Tuhan. 2. Hidup kudus sebagai tubuh Kristus. 3. Kebangkitan orang mati. Nah, surat-surat Paulus kepada jemaat di Galatia adalah salah satu kitab dalam PB di Alkitab Kristus. Kitab ini sebenarnya berwujud sebuah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat di kota Galatia. Surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus. Surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus merupakan salah satu dari ketiga surat 1 dan 2 Korintus serta Roma yang menempati posisi sentral dalam bagian PB di Alkitab Kristen. Adalah lanjutan dari surat pertama yang juga ditunjuk untuk jemaat di kota Korintus atau Yunani. Ayat-ayat yang terkenal 2 Korintus pasal 3 ayat 17. Nah, konteks surat ini berusaha menjawab permasalahan yang terjadi di Korintus. Ketika itu terjadi pertikaian antara Paulus dan golongan orang yang fitnahnya karena mereka adalah rasul-rasul Paulus yang memberitakan Yesus yang lain, akan tetapi lawannya justru mengklaim Paulus sebagai rasul Paulus sehingga kewenangannya sebagai rasul patut diragukan. Tema penulis surat ini dikirim setelah Paulus bertemu dengan Titus di Makedonia. Surat dan isi Paulus kedua kepada jemaat di Korintus, salah satunya pembukaan surat, salam, ungkapan syukur. Paulus membela diri di hadapan jemaat Korintus. Pertanyaan mengenai perjalanan Paulus ke Korintus. Paulus mempertahankan konsultan, kesetiaan rasul, keunggulan rasul dalam PB, kelemahan dan penderitaan rasul, pengalaman pada masa lalu dan masa sekarang, harapannya rasul sebagai duta besar dari pelayanan Allah, kesimpulan ganda perjalanan Paulus berikutnya, dan pengumpulan uang untuk gereja di Yerusalem. Ayat-ayat yang terkenal itu Kolose pasal 3 ayat 17, Kolose pasal 3 ayat 23. Nah, latar belakang. Pada dasarnya bukan Paulus yang mendirikan jemaat di Kolose ini, akan tetapi ia mengutus pekerja-pekerja dari Efesus, ibu kota provinsi Roma di Asia Kecil pada waktu itu. Oleh sebab itu ia merasa bertanggung jawab juga atas jemaat di Kolose itu. Nah, berikut garis-garis besarnya pembukaan surat, perkenalan Paulus, permohonan kepada orang Kristen agar dewasa, penutup surat. Nah, Efesus, surat Paulus kepada jemaat di Efesus, latar belakangnya Paulus menulis suratnya dari abad ke-16. Nah, surat Efesus ini ditulis oleh Paulus ketika ia sedang berada dalam penjara. Paulus ini menuliskan surat kepada jemaat Efesus. Tentu saja dia mempunyai tujuan, adalah salah satunya menulis surat kepada jemaat Efesus didukung oleh keadaannya masyarakat Efesus pada saat itu. Keadaan masyarakat Efesus pada saat itu adalah masih melakukan penyembahan berhala. Ayat-ayat terkenal di Efesus yaitu Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9, Efesus pasal 6 ayat 6 ayat 14 sampai 18, Efesus pasal 2 ayat 10, Efesus 2 ayat 19 sampai 20. Nah, surat Efesus yang dibagi itu pasal 1 terdiri dari 23 ayat, pasal 2 terdiri dari 22 ayat, pasal 3 terdiri dari 21 ayat, pasal 4 terdiri dari 32 ayat, pasal 5 terdiri dari 33 ayat, pasal 6 terdiri dari 24 ayat. Nah, pengutip dari kitab Efesus ini adalah ditemukan pada 2 kanon paling tua. Susunan Marcion juga diikuti oleh para bapak gereja seperti Clemens di hari Roma. Meskipun ada yang berpendapat dibuat pada tahun 70 Masehi. Demikianlah presentasi saya. Shalom.